Macron di Indonesia yang sudah dilangsungkan sejak tanggal 27 Mei hingga hari ini 29 Mei 2025. Kita sudah terhubung dengan Profesor Aryawan Gunadi selaku pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Seva dan pemirsa Garuda TV. Salam dari Amerika Serikat. Di sini masih subuh. Oke, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami di Garuda TV. Sama-sama, Mbak. Prof Aryawan, kita lihat tadi bagaimana hubungan yang hangat antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ini keduanya saling menampilkan kedekatan begitu antar kedua kepala negara, dan juga kemarin kita sudah saksikan juga bahwa kedua negara sepakat semakin meningkatkan hubungan kemitraan strategis dan sudah sepakat menandatangani kerjasama, kurang lebih ada 21 kerjasama begitu. Apa yang menjadi pandangan Anda terkait dengan makna dari kunjungan Macron di sini, khususnya bagi perekonomian Indonesia di tengah dinamika geopolitik saat ini yang sedang terjadi, Prof? Ya, terima kasih Mbak Seva dan pemirsa Garuda TV. Jadi kalau kita lihat kunjungan Presiden Macron ke Indonesia ini sebetulnya membuat satu mutual benefit di antara kedua negara. Karena memang di tengah tadi yang seperti disampaikan ketegangan global, ada ancaman berkaitan dengan stabilitas pasar keuangan, lalu juga dampak kebijakan Amerika. Nah ini kan memang sangat berharga bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Perancis untuk bisa mengandalkan kemitraan yang stabil, yang berimbang, dan juga bisa tahan lama. Kalau kita lihat dari data ya, investasi Perancis di Indonesia itu peningkatannya cukup besar loh dari tahun ke tahun. Di 2023-2024 memang realisasi investasi Perancis di Indonesia itu tercatat bisa 302,8 juta dolar AS melalui 2.604 proyek. Nah memang angka ini memang terus meningkat tiap tahunnya. Jadi memang kunjungan kemitraan dengan Presiden Macron ini, dia sempat ke Akmil ya, Akmil, lalu juga ke wilayah-wilayah di Yogyakarta. Ini memang penting untuk membina relations antara kedua negara. Dan memang kemajuan yang ini akan begitu besar, akan dilakukan. Kenapa? Karena memang kerjasamanya akan ada di bidang pertahanan, berkaitan dengan tourism, berkaitan bidang-bidang pendidikan dan yang lain-lain, investment. Saya rasa ini akan bagus sekali. Apalagi kan Indonesia sempat kita dengan EU Deforestation Law itu kan sempat ada terhambat ya. Produk-produk kita masuk ke Uni Eropa. Artinya dengan kita menjalin hubungan dengan Prancis, kita membuat diversifikasi sebetulnya hubungan bukan hanya dengan Amerika Serikat, dengan China, dengan Timur Tengah, tetapi juga dengan negara-negara yang ada di Uni Eropa ataupun bahan di negara Eropa. Demikian, Bu Siva. Berarti dampak ekonominya cukup masif ya bagi Indonesia, positif tentunya, karena memang di tengah dinamika global saat ini, Prancis sebagai negara terbesar di Uni Eropa ini bisa berkomitmen meningkatkan kerjasama strategis dengan Indonesia. Kita tahu juga bahwa kemarin salah satu kerjasama strategis yang disepakati oleh kedua negara yaitu Prancis akan berinvestasi di Danantara. Ini salah satu badan pengelola investasi di Indonesia. Apakah kemudian ini juga berdampak positif begitu bagi Danantara yang istilahnya badan investasi yang masih prematur di Indonesia? Iya, jadi kalau menurut saya akan punya banyak benefit karena Pak Presiden memiliki banyak program yang sangat baik ya. Artinya program-program untuk berkaitan dengan makan bergizi gratis, lalu program-program 1000 dapur. Nah ini yang menurut saya kerjasama dengan Kadin, kerjasama dengan Danantara menurut saya akan sangat baik. Karena Danantara itu kan memang kita set untuk bisa mendukung perekonomian nasional. Dan jadi bukan hanya dari sisi pertahanan negara, tapi hilirisasi, energi terbarukan, kesehatan, hingga infrastruktur ini akan bisa, menurut kami akan bisa banyak hal yang membawa benefit. Apalagi kan kita kan juga akan menuju perjanjian Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership atau EU SEPA. Nah ini kalau ini bisa dikerjasamakan ini akan menjadi bagus, dan Danantara akan menjadi backbone untuk bisa menghimpun hilirisasi dana
dan juga hal-hal lainnya untuk bisa mendukung perekonomian nasional. Jadi keywords-nya adalah ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan salah satu kuncinya adalah kolaborasi. Dan disinilah Prancis bisa banyak membantu kita dengan pengetahuan, dengan teknologi, dengan berbagai aspek yang ada. Jadi ini yang akan menjadi penting tadi seperti yang dikatakan, dan antara akan menjadi backbone untuk bisa mendorong perekonomian nasional dan kerjasama puluhan perjanjian yang akan ditandatangani oleh Indonesia dengan Prancis dari sisi swasta akan menurut saya akan bagus. Karena ini melibatkan lebih kurang kalau saya nggak salah sekitar 350 CEO. Ya, jadi ini menurut saya akan menjadi banyak sekali, dan perjanjian-perjanjian di bidang EU dan SEPA ini akan bisa mendukung itu semua. Demikian. Kita juga tahu bahwa kemudian Presiden Prancis ini juga kemarin bersepakat bekerja sama dengan Indonesia untuk mengembangkan sektor EV, yaitu baterai begitu di Indonesia. Seperti apa kemudian Anda melihat EV ini bisa berkembang di Indonesia dengan hadirnya Prancis untuk berinvestasi di bidang ini? Ya, EV akan menjadi pemain global juga, selain China, Amerika Serikat, dan Vietnam yang memang juga unggul dalam berkaitan dengan EV. Jadi memang dengan adanya dukungan dari Prancis untuk pengembangan dari EV, sekali lagi saya akan sampaikan bahwa ini akan mengembangkan diversifikasi. Artinya blok-blok ini menjadi terdistribusi, bukan hanya blok barat, blok timur, ya kan, tetapi juga Prancis akan bermain di bidang EV, dan kita tahu bahwa Prancis punya unggulan di sini yang tadi saya sampaikan di bidang teknologi, pengetahuan, dan aspek-aspek lainnya. Sehingga diplomasi yang dilakukan oleh Macron terhadap negara-negara di Asia Tenggara menurut saya menjadi sesuatu momen yang sangat tepat, karena dia akan keliling kan, Vietnam, lalu juga Indonesia, setelah ini mungkin Singapura. Jadi banyak hal yang dia akan dijaring, karena dia melihat market Asia itu, khususnya Asia Tenggara, menjadi salah satu market yang sangat bagus untuk pengembangan investasi Perancis yang ada di Indonesia. Nah, ini yang kita tunggu, betul nggak sejauh mana ini bisa mendukung banyak hal. Jadi ini kunjungan kenegaraan ini merupakan satu momen, bukan hanya menandatangani satu perjanjian strategis untuk kemitraan antara company Indonesia dengan Perancis, tetapi juga menyangkut banyak hal, termasuk perhotelan, manufaktur, agribisnis, ada properti, industri kreatif, dan pengembangan family office, termasuk dengan EV yang tadi disampaikan oleh Mbak Seva. Jadi ini akan memperkuat semua dunia usaha yang ada. Dan ini akan bisa memberdayakan bisnis sebagai pilar pertumbuhan ekonomi dan warisan bisnis generasi yang ada di Indonesia. Karena memang ini juga akan dikembangkan family business sebetulnya, yang mewakili lebih dari 70% sektor swasta di Indonesia, dan investasinya lebih dari 1,2 triliun dolar AS. Dan ini membuka kesempatannya nyata untuk bisa kolaborasi investment antar negara, supaya antara Indonesia dengan Prancis ini bisa menjadi sesuatu yang baik. Kita tahu kan dengan Amerika kemarin dengan masalah Harvard ya, artinya ini kan juga cukup mengganggu gitu artinya. Nah, kita harus membuat alternatif, banyak perguruan tinggi unggulan yang mungkin bisa menjadi alternatif, bukan hanya Amerika dan negara-negara lain, tetapi juga negara-negara di belahan Eropa lainnya. Demikian. Baik, tentu kita harapkan kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron selaku sahabat dan juga mitra strategis dari Indonesia ini bisa membawa keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo ingin menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Terima kasih Prof. Arianto Gunawan untuk kesediaannya bergabung bersama kami di Garuda TV. Terima kasih pemirsa Garuda TV dan Bapak Ibu semua.